Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Dwi Rahayu dengan NIM 20060024, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pertemuan 11, bab 13 mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis, keuangan, dan stabilisasi. Baiklah, langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu 13.1, keuangan dan investasi internasional atau isu-isu utama. Setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca pembayaran negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul setelah tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Krisis pada tahun 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang, dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu 13.2 mengenai pos-pos neraca pembayaran. Di sini dilihat dari tujuan umum. Perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment negara-negara berkembang. Tabel neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Neraca ini dibagi ke dalam 3 komponen, seperti yang telah ditunjukkan dalam rangkuman tabel 13.1. Tabel neraca pembayaran terkadang disajikan dalam format lain yang membagi transaksi berjalan ke dalam 2 bagian, yaitu yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal, dan menamakan apa yang kita sebut sebagai transaksi modal di sini dengan nama transaksi keuangan. Transaksi berjalan atau current account berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang atau debt service, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Sedangkan transaksi modal atau capital account atau transaksi keuangan atau financial account mencatat nilai investasi swasta asing langsung, biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing atau dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya yaitu sebuah hipotesis ilustrasi, yaitu defisit dan utang. Pada subpoin ini kita bisa lihat bahwa alasan utama mengalirnya dana modal dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya adalah tingkat pelarian modal yang sangat tinggi dari warga negara berkembang. Pelarian modal ini diperkirakan mencapai 100 US dollar selama paruh pertama dasawarsa 1980-an yang berasal dari 5 negara berkembang pengutang saja, seperti Argentina, Brazil, Meksiko, Filipina, dan Venezuela, dan hampir mencapai 200 miliar US dollar pada periode 1976 sampai 1985. Selanjutnya yaitu masuk pada poin 13.3 mengenai persoalan defisit pembayaran. Masuk pada subpoin pada titik 13.3 ini, yaitu beberapa isu kebijakan awal. Di sini dilihat bahwasannya cadangan internasional atau international reserves memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang, dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dengan demikian, kita melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan ditambah saldo transaksi modal harus di-offset oleh saldo dari transaksi cadangan moneter.
Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalan dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor atau keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan lagi, yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dan dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulasi industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi para pasar lokal, atau memperlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Atau negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing yang resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural keduanya merupakan prasyarat dalam mendapatkan pinjaman, umumnya dikenal sebagai ketentuan atau conditionality. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi yang mungkin dapat berkontribusi pada nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi, yang dapat memperlambat ekspor dan mendorong impor. Pada tahun-tahun belakangan ini, kedua lembaga ini tersebut telah menunjukkan kebijakan yang lebih longgar, tetapi belum diketahui hingga kapan tren ini akan terus berlanjut. Subpoin selanjutnya yaitu subpoin dari 13.3 yaitu tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Selanjutnya yaitu poin keempat, 13.4, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Subpoin pertama yaitu latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal atau external debt merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Selanjutnya subpoin kedua, poin 14.4 yaitu awal mula krisis utama tahun 1980-an. Benih krisis utama 1980-an disamai saat periode 1974 sampai 1979 ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak yaitu OPEC. Pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% selama 1967 sampai 1973. Meksiko, Brazil, Venezuela, dan Argentina di Amerika Latin di antara berbagai negara berkembang lain mulai banyak mengimpor terutama barang modal, minyak, dan pangan. Selanjutnya yaitu poin 13.5, upaya penanggulangan atau instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilisasi mikroekonomi atau macroeconomic instability atau inflasi tinggi serta defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah. Bersama dengan meningkatkan kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasikan kembali utang dengan bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah untuk memperpanjang periode pelunasan utang pokok dan bunga atau untuk memperoleh tambahan pembayaran dengan ketentuan yang lebih ringan.
Tetapi biasanya negara-negara peminjam ini harus berhadapan dengan IMF sebelum konsorsium Bank Internasional menyetujui pembiayaan ulang atau penangguhan skema utang lama dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi atau stabilization politis yang sangat ketat. Proses yang disebut dengan ketentuan sebelumnya menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka. Bank-bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman. Di sini terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Yang pertama yaitu penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua yaitu devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program antiinflasi domestik ketat yang terdiri dari A. Pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan neraca minimum. B. Mengendalikan defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produksi dihasilkan oleh BUMN. C. Pengendalian peningkatan upah terutama menghapus indeks upah. D. Mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Subpoin selanjutnya yaitu taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Krisis utang tahun 1980-an yang diawali oleh pernyataan moratorium Meksiko atas pembayaran utang pada tahun 1982 yang hampir saja terulang pada tahun 1995 mempertanyakan stabilitas dan kelayakan sistem keuangan internasional. Kecemasan pun muncul bahwa apabila sekelompok negara pengutang seperti Brazil, Meksiko, atau Argentina mengalami gagal bayar, apabila sekelompok negara pengutang bergabung untuk menangkal utang dengan membentuk kartel pengutang atau Debtors Cartel, atau apabila semakin banyak negara mengikuti inisiatif awal Peru untuk mengaitkan pengangsuran utang dengan pendapatan ekspor, perekonomian negara-negara barat mungkin akan terkena dampak serius. Selanjutnya yaitu poin 13.6, utang najis dan pencegahannya. Utang najis atau odious debt merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontak yang ditandatangani di bawah tekanan utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Seperti yang kita lihat di sini, meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika akan didukung di dunia internasional. Baiklah, selanjutnya yaitu poin 13.7, resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi negara terutama di Afrika persoalan ini masih pelik. Dan krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal tahun 1995
ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilannya dalam menjadwalkan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uangnya yang mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Atau pendek katanya bisa kita sebut sebagai kemajuan besar telah dibuat bagi negara berkembang, tetapi masih banyak negara rentan dalam pembangunan masa depan mereka. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi 13.8, yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007, dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Bagian ini meringkas analisis awal mengenai dampaknya pada pembangunan ekonomi. Proyeksi atas analisis ini pun masih terus diperbarui ketika tulisan ini diterbitkan pada bulan Januari 2011. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Juga pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya dan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI. Dua topik yang akan dibahas mendalam pada bab 14 yaitu pengentasan kemiskinan juga melambat atau bahkan memperparah kemiskinan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya periode pemulihan ekonomi yang lambat mungkin berdampak pada berbagai wilayah dunia. Sepanjang sejarah, negara-negara yang mengalami krisis keuangan telah mengurangi pertumbuhan impor selama periode yang lebih panjang. Pada awalnya, sebagian besar Asia telah menunjukkan ketahanan mereka dan perdagangan intrakawasan yang meningkat. Subpoin pertama subpoin ke-8 materi 13.8 yaitu penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Di sini dilihat bahwasanya para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditenggarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas dan kurang cermat dalam perencanaannya dan implementasinya. Deregulasi yang belum pernah terjadi lagi sejak 1930-an, IMF dan Bank Indonesia langsung mempertimbangkan secara cermat mengenai peralihan yang berbahaya dalam kebijakan perekonomian internasional. Isu adanya persaingan depresiasi mata uang menjadi pusat perhatian bersama dengan kecemasan akan melambatnya pemulihan pada pertemuan tahunan IMF Bank Dunia pada musim gugur 2010. Dan sepertinya mustahil bahwa nilai tukar yang tidak sinkron akan menjadi penyebab tunggal suatu krisis dengan skala seperti ini, dan tidak bisa dipastikan bahwa sinkronisasi nilai tukar akan memadai untuk mengatasi permasalahan atau mencegah krisis baru. Tetapi pernyataan WTK pada bulan Januari 2011 bahwa perang mata uang ini akan berubah menjadi perang dagang menarik perhatian banyak pembuat kebijakan. Subpoin kedua materi 13.8 yaitu dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Kita sekarang akan meninjau 10 dampak yang terjadi sekarang dan mungkin di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di negara besar, negara berkembang yang berkelanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan oleh World Development Report tahun 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbas paling besar.
kerangka kebijakan umum, sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi. Seiring risiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, namun ketika pertumbuhan di luar dugaan kembali pulih secara cepat, pembahasan ini menjadi kurang penting. Selanjutnya yaitu subpoin ketiga materi 13.8, yaitu beragam dampak di antara wilayah berkembang. Di sini dilihat bahwasanya Cina selama periode September 2008 hingga Maret 2009 terjadi penurunan dramatis, dan dalam beberapa hal terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi yang bisa menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Pada tahun 2009, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pemulihan kegiatan ekonomi di wilayah ini dapat dipertahankan, dan meski efek dari paket stimulus diharapkan akan berkurang secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kemudian akan meningkat dikunci oleh sumber lain terutama di Cina. Poin selanjutnya yaitu prospek untuk pemulihan dan stabilisasi. Bank Indonesia dan juga IMF mengidentifikasi akan adanya risiko penurunan. Memang setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah serupa. Yang pertama yaitu Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya yang tinggi. Kedua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapatan tinggi, dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Ketiga, persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi, meski saat ini secara historis mengalami kebalikan, di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju, dan kombinasi dari defisit fiskal yang tinggi akan akumulasi utang pemerintah yang besar telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar. Yang keempat yaitu resiko deflasi atau yang terjadi selama depresi besar dan di Jepang selama dasawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Yang kelima yaitu manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan mungkin peningkatan proteksionisme tersamar, laju transfer teknologi dan pertumbuhan mungkin akan menurun. Poin selanjutnya yaitu peluang sekaligus bahaya. Di sini dilihat bahwasannya harapan menjadi redup di banyak negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Sejak krisis tahun 2008, para politikus menganggap kurang bijaksana memandang hal ini sebagai peluang atau konsesi perdagangan. Krisis ini juga membuka mata negara-negara berkembang bahwa terlepas dari adanya jaminan peraturan dari WTO, ternyata Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya dengan mudah kembali pada proteksionisme setidaknya dalam jangka pendek. Apabila mereka memandang langkah ini sebagai hal yang bijaksana, sebagai contoh, paket stimulus Amerika Serikat memuat pesan Buy American atau belilah produk Amerika. Pesan yang banyak ditentang tetapi pada akhirnya diberlakukan juga. Ketentuan serupa juga terlibat dalam paket stimulus negara-negara berpendapatan tinggi lainnya. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa manfaat ekspor yang dahulu lebih terbuka ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan pasar lainnya tidak datang begitu saja. Strategi alternatif dalam mendongkrak pertumbuhan yang dilandasi permintaan domestik dan mengandalkan perdagangan antar negara berkembang juga akan dipilih. Baiklah, sekian hasil resume saya mengenai pertemuan 11 bab 13 mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Maaf jika ada yang salah dan kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.